Malam itu, tanggal 24 April 2011, suasana di stasiun kereta Thiruvananthapuram begitu ramai. Para penumpang bergegas mencari tempat duduk mereka, mengatur koper, dan bersiap untuk perjalanan panjang. Di antara keramaian itu, sepasang kekasih menaiki kereta dengan perasaan yang begitu berbeda. Kumari Indu, seorang mahasiswi berusia 25 tahun, merasa gelisah. Sementara Subhash, seorang guru yang telah lama mencintainya, menyimpan amarah yang tak terlihat. Indu adalah seorang mahasiswi cerdas dari Institut Teknologi Nasional Calicut, NETC. Ia dikenal pendiam namun penuh semangat dalam studinya. Selama perkuliahan, ia bertemu dengan Subhash, seorang pria yang lebih tua dan mengajarnya di kampus. Mereka awalnya hanya berteman, tetapi lama-kelamaan perasaan mulai tumbuh. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, hingga akhirnya Subhash melamar Indu. Namun, Indu berasal dari keluarga yang sangat menghormati tradisi. Ayahnya, seorang pria yang sangat mencintainya, telah menjodohkan Indu dengan pria lain dan telah merencanakan pernikahannya. Subhash yang sudah merancang masa depan dengan Indu merasa dikhianati ketika mengetahui hal ini. Dia tak terima jika wanita yang dicintainya harus menikah dengan pria lain. Rencana rahasia di balik perjalanan Subhash tidak ingin kehilangan Indu begitu saja. Diam-diam, ia memesan tiket kereta ke Kozhikode dengan maksud untuk membawa Indu bersamanya dan menikahinya di sana. Ia bahkan telah merencanakan perjalanan bulan madu ke Sikkim setelah pernikahan mereka. Semua rencana itu ia susun tanpa memberitahu Indu. Namun, sebelum keberangkatan, ayah Indu datang ke rumahnya untuk memberikan undangan pernikahan kepada Subhash, mengundangnya sebagai teman. Ini membuat Subhash terkejut dan semakin merasa dikhianati. Ia menyadari bahwa Indu tidak pernah memberitahunya tentang rencana pernikahannya yang telah disetujui oleh keluarganya. Perasaan kecewa dan amarah menguasainya. Namun, ia tetap melanjutkan rencana perjalanan mereka. Di dalam kereta, mereka duduk bersebelahan. Suasana di antara mereka begitu tegang. Subhash lalu mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang pernikahan Indu. Ia mencoba meyakinkan Indu untuk meninggalkan rencana pernikahannya dan memilih bersamanya. Namun, Indu tetap teguh. Ia menjelaskan bahwa bukan keluarganya yang memaksanya, melainkan ia sendiri yang memilih menikah dengan pria yang telah dijodohkan kepadanya. Perkataan itu menghancurkan hati Subhash. Suasana di dalam gerbong semakin memanas. Para penumpang lain mulai memperhatikan perdebatan mereka. Subhash yang masih berusaha meyakinkan Indu akhirnya membujuknya untuk berbicara lebih tenang di dekat pintu kereta agar tidak menarik perhatian orang lain. Mereka berdiri di dekat pintu yang terbuka. Angin malam menyapu wajah mereka. Subhash, yang hatinya dipenuhi kekecewaan, sekali lagi memohon agar Indu memilihnya. Namun, Indu tetap pada pendiriannya. Subhash, aku telah membuat keputusan. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Subhash. Dalam sekejap, emosinya meledak. Dengan penuh amarah, ia mendorong Indu keluar dari kereta yang sedang melaju di atas jembatan sungai di Prayagraj. Tubuh Indu terlempar keluar, kepalanya menghantam besi jembatan sebelum jatuh ke dalam sungai yang gelap. Subhash terdiam sejenak, napasnya memburu. Ia menatap keluar, melihat sosok Indu yang kini tak lagi terlihat. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Dengan panik, ia segera turun di stasiun berikutnya dan kembali ke rumah, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, ayah Indu mencoba menghubungi putrinya, tetapi teleponnya tidak aktif. Ia mulai merasa cemas. Ia pun mencoba menghubungi Subhash, tetapi pria itu mengatakan bahwa ia tidak tahu keberadaan Indu. 2 hari berlalu, namun Indu tetap tidak ditemukan. Dengan rasa khawatir yang semakin besar, sang ayah melaporkan kehilangan Indu ke polisi. Saat itulah, beberapa pekerja yang sedang menambang pasir di sungai menemukan jasad seorang wanita. Tubuhnya mengambang di air, dan bagian belakang kepalanya mengalami luka parah. Polisi segera membawa jasad itu ke rumah sakit,
Dan setelah pemeriksaan, dipastikan bahwa itu adalah Kumari Indu. Kesimpulan awal polisi, bunuh diri. Menurut mereka, Indu melompat dari kereta karena menolak pernikahan yang telah diatur orang tuanya. Namun, ayahnya tidak percaya. Ia tahu putrinya tidak mungkin mengambil nyawanya sendiri. Tak puas dengan kesimpulan polisi, sang ayah memulai penyelidikannya sendiri. Ia pergi ke lokasi sungai dan bertanya kepada para pekerja tentang malam ketika Indu ditemukan. Salah satu pekerja mengatakan bahwa ia tidur di dekat sungai malam itu dan terbangun ketika mendengar suara keras dari kereta. Ia mengaku melihat seorang wanita jatuh dari jembatan dan seseorang berdiri di pintu kereta. Informasi ini membangkitkan harapan sang ayah. Ia membawa kasus ini ke pengadilan tinggi dan meminta agar investigasi diserahkan kepada Biro Investigasi Pusat, CBI. Permintaannya dikabulkan. CBI membuka kembali kasus ini dan memeriksa laporan postmortem. Hasilnya mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Luka di bagian belakang kepala Indu menunjukkan bahwa ia tidak mungkin melompat sendiri, melainkan didorong. Penyelidik kemudian menelusuri daftar penumpang pada malam kejadian dan menemukan nama Subhash di dalamnya. Mereka segera menangkapnya di rumahnya. Awalnya, Subhash mengelak. Ia mengatakan bahwa ia dan Indu hanya berteman. Namun, ketika penyelidik menggeledah laptopnya, mereka menemukan banyak foto mereka bersama. Bukti bahwa mereka memiliki hubungan lebih dari sekadar pertemanan. Di bawah tekanan bukti yang kuat, Subhash akhirnya mengaku. Dalam interogasi, Subhash akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Indu dan tak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan menikah dengan orang lain. Keputusasaan dan rasa sakit hati membuatnya kehilangan akal, hingga akhirnya ia melakukan hal yang paling keji, menghilangkan nyawa wanita yang ia cintai. Subhash diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Indu. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Indu. Seorang wanita muda yang penuh harapan dan masa depan cerah harus kehilangan nyawanya karena ego dan emosi seseorang. Sebuah kisah tragis yang menjadi pengingat bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki seseorang, tetapi tentang menghormati kebahagiaan dan pilihan mereka. Kini, di tepi sungai tempat Indu menghembuskan napas terakhirnya, sebuah tugu peringatan berdiri sebagai pengingat akan tragedi ini, kisah cinta yang berubah menjadi mimpi buruk.